Maaf untuk dokternya mungkin salah kesalahan tulisan. Kita coba lagi untuk yang baru. Nah, ini udah berhasil. Saya akan coba untuk login terlebih dahulu. Nah, sudah berhasil untuk login dokternya. Lalu saya akan coba untuk fitur hapusnya. Untuk hapusnya yang barusan ditambahkan yaitu contoh dokter. Nah, berhasil. Lalu untuk perawatnya, bisa juga untuk menambahkan perawat. Nah, berhasil. Kita coba untuk login perawatnya. Nah, bisa. Lalu kita coba untuk melakukan hapus pada perawat yang baru saja ditambahkan. Sudah bisa. Dan di sini admin juga dapat melakukan tambah pasien. Contohnya, nama saya sendiri. Kartu identitasnya. Contohnya seperti ini. Nomor saya 22. Nomor saya ini. Bisa. Bisa melakukan edit juga. Berhasil. Kamu akan dapat hapus. Lalu kita pindah kepada user dokternya. Nah, ini untuk tampilan dashboard dokter. Dokter dapat melakukan gejala dan penyakit. Untuk gejalanya itu kan dari SRQ-20, jadi gejalanya ada 20 gejala. Lalu ada penyakit. Penyakit di sini ada gangguan neurotik, gangguan somatoform, gangguan kecemasan, lalu gangguan depresi. Dapat melakukan nama penyakit juga, misalnya hmm,
lalu melakukan simpan, data penyakit berhasil, lalu dapat melakukan delete pada penyakit, dapat menambahkan pasien juga. Di sini ada kasus, kalau perawat sudah melakukan screening pada pasien, nanti larinya ke kasus, juga dapat melakukan print pada kasus. Lalu di sini ada aturan dokter yang sudah didiskusikan dengan pakar gangguan jiwa pada SRQ 20. Di sini pada gangguan depresi gejalanya ada apakah Anda kehilangan nafsu makan, apakah tidur Anda tidak lelap, apakah Anda merasa sulit berpikir jernih, dan lain sebagainya. Pada gangguan kecemasan juga ada 4 gejala ini. Pada gangguan somatoform juga ada 3 gejala ini. Pada gangguan neurotik juga ada 5 gejala ini. Gejala ini diambil dari PPDGJ 3. Lalu bisa melakukan edit aturan, melakukan delete pada 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 setiap diagnosa. Lalu untuk tambah aturan dokter itu misalnya ada penyakit baru dengan gejala dengan baru, itu dokter dapat melakukan penambahan aturan dokter yang akan yang aturan dokter ini di mana dilakukannya perhitungan pada screening pasien. Kita akan kembali ke tempat perawat. perawat. Nah, pada perawat ini ada contohnya 4 pasien ini. Jika nanti untuk melakukan screening pada pasien, bisa menambahkan nama terlebih dahulu. Contoh namanya, contoh pasien, kemudian 22, nomor teleponnya ini. Setelah melakukan tambah pasien, eh, karena belum ada pasien yang dilayani, maka perawat melakukan screening dulu terhadap pasien dengan beberapa pertanyaan. Di sini memilih pasien yang baru ditambahkan. Lalu terdapat 20 pertanyaan. Apakah apakah pasien merasa sering menderita sakit kepala? Jika iya, cek ke iya. Pada 20 pertanyaan ini, sistem dapat melakukan perhitungan dengan metode forward chaining dan menghasilkan pasien akan terdiagnosa penyakit apa. Saya akan melakukan proses di sini. Terdapat perhitungan eh, dari 4 penyakit itu, dan yang diambil itu eh, nilai yang besar. Pada gangguan neurotik, dihitungnya 0 karena tidak ada gejala terdapat di penyakit neurotik. Pada penyakit depresi, ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5 gejala yang sama pada gejala depresi, dan hasil perhitungan 0,38. Pada gangguan kecemasan terdapat 2, dan hasilnya 4, dan hasilnya 0,50. Pada gangguan somatoform terdapat 2 yang sama, dan hasilnya 0,67. Jadi di sini pasien mengalami gejala gangguan somatoform. Lalu dapat melakukan print untuk melakukan laporan pada perawat. Di sini nanti larinya pada kasus dengan detail seperti ini. Dapat melakukan print juga. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.